Ramadan sebagai musim semi beribadah, musim semi kehidupan yang Islami. Bahkan seorang guru saya menggunakan istilah Ramadan adalah bulan semi kehidupan Islam. Bulan semi karena ini sebulan, kemudian suasana kondusif dan situasinya memang kemudian menginspirasi, memotivasi setiap orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kajian kita pagi hari ini adalah Ramadan, bulan semi kehidupan Islami. Nah, hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kemarin kita bahas mampu merekonstruksi setiap kita menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang ternyata subhanallah yang direkonstruksi itu adalah semua potensi yang kita miliki sebagai manusia. Ya, sebelah ke tanah bahwa kita punya 3 potensi besar. Kita punya jasad, kita punya akal, dan kita punya hati, qalbu. Kalau kita cermati ternyata Ramadan ini memang Allah ciptakan, Allah hadirkan untuk kita semua karena mampu mengisi, mampu membina, mampu membangkitkan, mampu membenahi 3 hal itu. Subhanallah. Yang kita akan bahas pada pagi hari ini secara singkat. Yang pertama tentang yang paling sering kita dapatkan Ramadan adalah bulan keilmuan. Ya. Bagaimana subhanallah Ramadan kita dapati meskipun pagi hari ini saat kita semua sedang Covid ini, subhanallah, kajian-kajian melalui media luar biasa sekarang. Subhanallah, meskipun online begitu ya, bertebaran di mana-mana. Nyaris kemudian kajian-kajian bertabrakan karena saling banyaknya begitu ya, sehingga kita bingung milih yang mana. Nah, itu menandakan betapa Ramadan memang mampu menghadirkan suasana keilmuan. Kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala memang memiliki ilmu dalam kehidupan ini. Ya. Karena kemudian Allah dalam berbagai ayat mengingatkan kita semua, jangan sampai dalam kita berkehidupan memahami Islam ini hanya berbasis zon, berbasis prasangka, tidak karena kita mengilmui sesuatu. Padahal dalam banyak ayat Allah kemudian mengingatkan bagaimana Allah mengapresiasi hamba Allah yang memang kemudian mencoba belajar, ya, untuk kemudian memahami sesuatu karena ilmunya. Pada Quran surat Al-Mujadilah, surat surat 58 ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi sangat luar biasa bagi hamba Allah yang berilmu. Ya, Allah berfirman di sini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ayat di sini ayat yang lengkapnya. Saya mengambil yang di bawah itu saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah ya meninggikan derajat hamba-hambanya yang berilmu. Jadi memang Ramadan sejatinya menjadi sarana buat kita semua untuk mengejar, memahami ilmu tersebut. Termasuk kajian kita pagi hari ini adalah dalam rangka kita semua meningkatkan kemampuan, pemahaman kita terhadap keilmuan ini. Apalagi tentang Ramadan, tentang fikih Ramadan, fikih siam dan sebagainya. Subhanallah. Gitu kan? Nah, karena kita sadar betul ya, ketika bulan-bulan lainnya di luar Ramadan, entah kenapa kemudian kemampuan kita atau kesempatan kita untuk berilmu, mencari ilmu, belajar tentang Islam ini kok sepertinya sangat sedikit, gitu ya. Nah, boleh jadi karena kesibukan kita hari demi hari, kita pagi sudah berangkat, kemudian malam pulang, sehingga kita sudah lelah gitu, sehingga kita seperti tidak punya kesempatan untuk belajar kembali. Sabtu Ahad kemudian justru untuk istirahat dan sebagainya gitu. Nah, ketika Ramadan hadir, sejatinya mampu menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk kita kemudian bangkit kembali kesadarannya untuk berilmu. Ya, bahkan dalam ayat yang lain, Quran surat 47, surat Muhammad ayat 19, Allah kemudian menegaskan kembali
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau di sini diartikan di ayat ini, maka ketahuilah. Ya, ketahuilah. Padahal kalau dari ayatnya fa'lam, maka ilmuilah. Maka fahamilah dengan ilmu apa itu makna la ilaha illallah. Jadi kenapa kemudian la ilaha illallah, dua kalimat syahadat ya, la ilaha illallah itu menjadi sebuah kalimat yang luar biasa maknanya, begitu dalam maknanya, karena dalam ayat ini Allah kemudian memerintah kita semua fa'lam. Allah mulai dengan sebuah fi'il mudhari', fi'il amr, sebuah perintah kepada kita semua, kepada hamba-hambanya untuk mengilmui, ya, untuk memahami makna yang dalam tentang la ilaha illallah. Ya. Jadi intinya adalah, ada yang berbahagia, betapa memang kemudian Ramadan menghadirkan kesempatan buat kita semua untuk mampu meningkatkan isi kemampuan akal kita semua. Akal ini harus kemudian dilatih dengan diperbanyak ilmunya, kemudian difahamkan dan sebagainya, sehingga selama Ramadan kemudian akal ini menjadi berubah. Ya. Akal berubah, kan akal kita kemudian dari hari ke hari diberikan ilmu yang luar biasa, terus sehingga meningkat kemampuan kita, meningkat kemampuan kita sekalian. Sehingga seperti kemarin saya bahas bahwa jangan sampai cara kita berpuasa hari ini, cara kita kemudian mengisi Ramadan kita hari ini nggak jauh beda dengan cara kita mengisi Ramadan ketika waktu SD, waktu SMP, waktu SMA. Gitu. Jadi sepertinya tidak ada peningkatan kualitas ibadah kita semua. Dengan meningkatkan ilmu ya yang kita pahami, insya Allah cara kita beribadah dari Ramadan ke Ramadan akan mampu kemudian meningkat, berubah menjadi baik lagi ya, dari yang sebelumnya. Ya. Jadi pertama bahwa ternyata subhanallah Ramadan menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa, bulan semi yang luar biasa ya, katakanlah bulan semi agar mampu meningkatkan kualitas akal kita, karena kita sudah menamanya dengan ilmu. Lalu yang kedua, jasa. Tentu saum seringkali dikaitkan dengan jasa, ya. Dan kita yakin dan percaya bagaimana Rasulullah katakan, sumu tahsil, berpuasalah kalian kata Rasulullah, niscaya kalian sehat. Ya. Hanya berbahagia, sedikit kita ulas masalah ini. 11 bulan lamanya, ya kita katakanlah kita sebutlah kita nggak puasa sunnah gitu ya, sehingga 11 bulan lamanya tubuh ini dipaksa bekerja, ya, pagi makan, siang makan, malam makan, belum snacknya, belum gorengannya, ya, dan sebagainya, terus dipaksa bekerja terus. Gitu. Ya, kalau ngomong makanan jadi malu sendiri ya saya gitu ya. Oke. Tapi ini sebuah momentum untuk tazkirah. Untuk sama-sama kita kemudian sama-sama kita kemudian merenungi kembali bahwa 11 bulan lamanya kita kemudian memaksa tubuh bekerja, terus bekerja tanpa berhenti ketika mau tidur dan istirahat gitu kan. Nah, kan betapapun tubuh juga punya keterbatasan gitu kan. Sehingga sebulan ini sejatinya dengan saum ini tubuh kita dengan segala macam mekanisme Allah sudah luar biasa ini, metabolisme ini Allah istirahatkan. Ya. Semua berhenti saat kita saum. Cukup lama, 12 jam katakanlah gitu. Dia berhenti bekerja dan sebagainya, istirahat gitu ya. Paling diisi dengan makanan ketika kita buka puasa dan sahur gitu. Sehingga memang kemudian jangan sampai hari yang berbahagia kemudian buka puasa kita atau sahur kita sekedar memindahkan makan. Artinya kalau makannya sama, juga dan sebagainya, ya sama saja nggak istirahat begitu kan. Makanya buka puasa kita, iftar kita, termasuk sahur kita, upayakan tidak juga berlebihan memakannya, sehingga tetap kita berharap mampu mengistirahatkan jasad ini. Ya Allah berikan ini kemudian untuk beristirahat sejenak selama sebulan penuh, agar kemudian ketika kemudian Ramadan selesai, tubuh ini menjadi lebih siap untuk menghadapi hari-hari sedepan. Jadi sumu tahsilu, yakinlah bahwa saum ini pasti membuat badan kita sehat. Ya. Karena saya secara pribadi pernah menemukan orang gitu ya, yang justru takut ketika saum gitu. Ya. Entah kenapa orang ini menarik, ya. Ketika saum justru mahnya kumat gitu. Ya, mahnya kumat ketika Ramadan gitu ya. Jadi kan ini unik ya orang seperti ini. Padahal Allah yakinkan ibadah ini yang sebulan ini justru akan mampu menyehatkan kita semua.
Ya, gitu. Jadi dengan saum, subhanallah, jasad kita meningkat kesehatan. Ya, inilah kemudian dimensi yang kedua. Setelah akal kita meningkat keilmuannya, yang kedua kemudian jasad kita kemudian meningkat dengan saum kita. Nah, yang ketiga setelah kemudian potensi akal, potensi jasad, maka yang jauh lebih penting yang ketiga adalah potensi hati, qalbu kita. Ya kan? Subhanallah. Selama Ramadan kita punya kesempatan luar biasa untuk kemudian mengisi hati ini. Ya. Qalbi ini itu kita isi dengan sangat luar biasa ketika Ramadan. Ya. Karena memang kalau akal perlu ilmu, perlu makanan, seringkali manusia kerasa. Oh iya ya, hari ini belum baca koran ya, hari ini belum baca berita ya, dan sebagainya. Kerasa tuh kita kurang makannya. Kalau jasad kerasa lapar makan. Tapi kalau qalbi ini seringkali kita lupa ya, untuk mengisi makanannya. Ya. Apa makanan qalbi? Yaitu zikr. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi makanan qalbu kita adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Dan Ramadan adalah bulannya, momentumnya, tepatnya kita semua banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadi kesempatan kita semua untuk kemudian meningkatkan makanan kalbu kita. Karena justru ini sesungguhnya yang akan Allah temui nantinya. Ingat, jasad kita hanyalah casing saja kalau bahasa HP kita. Hanya casing, begitu kan. Ini tidak menentukan kita di surga dan sebagainya. Ini hanya sekedar titipan saja. Tapi yang penting adalah bagaimana hati kita, kalbu kita. Nah, justru sejatinya Ramadan ini menjadi sebuah momentum di mana kita semua mampu memastikan bahwa hati ini, kalbu ini menjadi hidup. Ya. Ini berbahagia, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka sebuah surat pada Quran surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat ke-87 sampai 89. Ya. Surat ini sebuah rintihan, ya, atau bisa dikatakan sebuah kekhawatiran seorang Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca bersama-sama. Dimulai dengan ayat berikut ini. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, kata beliau, kata Rasulullah SAW, ya Allah, jangan kau hinakan aku ya, di hari dibangkitkan. Jadi Rasul sudah mengingatkan bahwa nanti di yaumil akhir, di hari kemudian, di hari bangkitnya kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, itu akan banyak manusia yang akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, banyak manusia yang akan Allah hinakan. Nah, Rasul berharap, ya Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku ya Allah di hari kiamat nanti. Ayat berikutnya. Ya. Ya, hari yang bagaimana? Allah jelaskan di sini, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya. Hari yang pada waktu itu, pada saat hari kiamat nanti, itu tidak ada manfaatnya sama sekali mal kita wala banun, dan anak kita. Ya. Karena kita sudah nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri, udah nggak sempat memperhatikan semuanya. Ya. Harta di dunia kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan mampu menolong kita saat itu. Mungkin kalau saat ini di dunia barangkali harta-harta kita barangkali gitu ya bisa membantu kita saat kita punya kesulitan, mungkin begitu. Kalau ada yang kemudian uang kita gunakan untuk membayar dan sebagainya, mungkin begitu. Harta bisa menolong kita, katakanlah begitu selama di dunia. Tapi nanti, yaumil akhir nanti, sebanyak apapun hartanya, itu nggak mungkin menolong kita semua. Jangankan di akhirat. Kemarin saya membaca tentang sekedar sharing saja, seorang sosok bankir di Italia kalau tidak salah, ya, bankir Italia. Dia adalah presiden dewan bankir di Italia. Artinya orang yang sangat kaya. Gitu. Nah, saat dia kena COVID, kemudian anaknya cerita bahwa ayahku seorang yang kaya raya, apapun bisa dia beli dengan hartanya. Gitu. Tapi saat kemudian dia sekarat ketika COVID, katanya, dia mencari sesuatu yang gratis. Apa itu? Udara. Ya.
Dia cari udara, sesuatu yang gratis gitu. Dan itu tidak didapatkan gitu. Karena memang alatnya sudah susah dicari dan sebagainya. Ventilatornya juga sudah dicari. Padahal kalau dia mau bisa dia beli. Ternyata di air hidup ayahku, kata dia, ayahku tidak bisa menggunakan hartanya sedikit pun untuk membeli sesuatu yang gratis gitu. Subhanallah. Itu di dunia. Di dunia ada hamba Allah, ya, manusia yang punya begitu banyak hartanya, tapi ketika dia meninggal dunia, hartanya tidak mampu menolong dirinya. Hartanya tidak mampu menolong dirinya. Apalagi di yaumul akhir nanti, harta tidak mungkin. Ya. Makanya kenapa kemudian Rasul ingatkan harta itu dari mana dan kemudian untuk apa? Itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka carilah harta yang halal, ya, dan thayyib. Harta yang kemudian mampu memberikan keberkahan, dan kemudian keluarkan harta itu untuk membersihkan hati kita semua agar hati kita jadi berkah. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Dan juga anak-anak kita semua tidak akan mampu menolong kita semua. Terjemahannya banyak. Anak kandung, ya, kemudian anak perusahaan, anak buah dan sebagainya. Kalau di dunia barangkali kita punya besar, ada anak buah nih gampang gitu ya. Oh, kita punya bodyguard, bisa kita bantu. Oh, kita banyak ada anak perusahaan banyak sekali gitu ya. Tapi nanti di yaumul akhir nggak ada gunanya tuh semua. Anak-anak kita, harta kita nggak akan ada gunanya. Lalu apa yang berguna kata Allah Subhanahu ketika yaumul akhir nanti? Di ayat selanjutnya Allah ingatkan di ayat ke-97 ya. Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Kecuali hamba-hamba Allah, ya, yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang tenang, ya, hati yang mutmainnah, hati yang jauh dari kekotoran hati, ya, hati yang jauh dari hasad, dengki, iri, ya, sering kemudian memfitnah orang, gunjing orang dan sebagainya. Ada istilah hati yang senang kalau orang lain susah kalau orang lain senang gitu ya. Betul ya? Senang kalau orang lain susah kalau orang lain senang. Ini nggak boleh terjadi buat kita sekalian. Itu adalah hal yang merusak hati, mengotori hati. Ya. Dan justru Allah SWT mengingatkan bahwa inilah sesungguhnya hal-hal yang harus kita hindari dalam hidup ini. Mari kita jadikan momentum-momentum sebagai sarana untuk membersihkan hati dengan istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT gitu. Kemudian kita isi dengan makanan hati dengan zikrullah. Ya, salat-salat kita, tarawih kita, tilawah kita, istighfar kita semua adalah merupakan sebuah wasilah yang sangat luar biasa dalam Ramadan ini untuk kemudian menghadirkan hati-hati yang semakin lama semakin bersih. Ya. Hati-hati yang tidak mudah kemudian gil dengan siapapun, gil, ya, punya perasaan yang gampang suzuk kepada orang lain. Ya, makanya kita sering berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Ya Allah, jangan kau berikan ghil di hati ini kepada orang yang beriman. Ghil itu selanjutnya bisa berpotensi menjadi suuzon dan sebagainya. Maka jauhkan ya Allah itu semua. Hati yang bersih. Gitu. Makanya kemudian ada seorang sahabat yang subhanallah, kata Rasulullah menjadi ashabul jannah, hamba Allah yang masuk surga. Kenapa? Karena dia punya kemampuan. Setiap dia kemudian mau tidur, mau istirahat, dia maafkan seluruh dosa-dosa teman-temannya, seluruh kesalahan teman-temannya, para sahabatnya. Dia maafkan, dia ikhlaskan, subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk senantiasa memastikan bahwa hati ini bersih, ya, sehingga kemudian layak pada hari kiamat nanti ketika orang lain tadi terhinakan dan sebagainya, Allah panggil kita dengan sangat indah sekali. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai hati-hati yang tenang, hati-hati yang bersih, hati-hati yang hidup, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Allah panggil kita semua dengan sangat luar biasa. Irji'i, marilah, ya, datanglah kepada Allah dengan ridho dan Allah ridhoi, subhanallah. Itulah hati yang berhasil dengan puasanya, dengan ibadah selama Ramadan ini. Hati-hati yang kemudian mampu terisi makanannya, karena kita mampu memaksudkan ibadah kita selama dengan baik dengan Ramadan ini. Kalau ini kita lakukan,
akal kita tingkatkan kualitasnya dengan banyak kajian dan sebagainya. Jasad kita kemudian puasakan, kita bina dengan dengan baik selama puasa ini. Lalu kemudian kolbi kita tingkatkan kualitasnya, kita bersihkan hati kita dengan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, maka insya Allah akan menjadi pribadi yang paripurna, insya Allah pribadi yang paripurna, yang lengkap dari segala dimensi, karena mereka berhasil dengan saumnya, dengan ibadah selama Ramadan. Maka tepatlah kiranya kemudian kita katakan Ramadan adalah bulan semi kehidupan yang Islami. Mari sama-sama kita kuatkan tekad, semangat untuk tetap mampu memelihara seluruh ibadah kita selama Ramadan kali ini, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mampu melaksanakan semua dengan sebaik-baiknya.